Kita akan menyimak apa yang tertulis di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 7, urutan ke-15, perumpamaan bagaikan manusia ini ada tipe yang bagaikan seperti di dalam air. Yang pertama, masuk ke dalam air, tidak pernah muncul lagi. Yang kedua, masuk ke dalam air, kemudian muncul, tapi masuk lagi. Yang ketiga, masuk ke dalam air, muncul dan tetap di permukaan, nggak masuk lagi. Yang keempat, masuk ke dalam air, muncul, melihat dengan jelas, dan melihat ke sekeliling. Semua terlihat dengan jelas. Itu yang keempat. Yang kelima, masuk, muncul, melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling, kemudian menyeberang. Itu yang kelima. Yang keenam, masuk, muncul, melihat dengan jelas, melihat ke sekeliling, kemudian menyeberang. Itu yang kelima ya. Itu menyeberang. Kalau yang keenam, masuk, muncul, melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling, menyeberang dan mendapat pijakan yang kokoh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, masuk ke dalam air, kemudian muncul lagi, melihat ke sekeliling dengan jelas, melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling, menyeberang dan sampai ke pantai seberang. Menyeberang, mendapat pijakan yang kokoh dan kemudian menyeberang sampai ke pantai seberang dan berdiri di daratan yang kering. Tipe yang pertama, ini tipe manusia yang memiliki sifat-sifat yang tidak bermanfaat, dalam arti sifat-sifat yang buruk dan semuanya kelam, semuanya hitam. Ini jenis manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah masuk dan kemudian muncul lagi, ini jenis manusia yang begini. Dia memahami bahwa memiliki keyakinan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas bermanfaat. Satu. Yang kedua, memiliki pemahaman bahwa memiliki rasa malu melakukan perbuatan salah adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas bermanfaat. Pemahaman yang ketiga, memiliki rasa takut akan akibat perbuatan salah adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Nah, pemahaman yang keempat yang ia pahami bahwa memiliki semangat, memiliki kegigihan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Dan yang kelima, memiliki kebijaksanaan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Cuma sayangnya untuk tipe yang kedua ini, pemahaman tersebut bukannya bertambah bahkan berkurang. Makanya dia diumpamakan masuk lagi. Kalau yang ketiga, dia paham kelima hal tadi. Memiliki keyakinan, memiliki rasa malu dalam melakukan perbuatan salah, memiliki rasa takut akan akibat perbuatan salah, memiliki semangat dan atau kegigihan, memiliki kebijaksanaan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Cuma untuk yang tipe yang ketiga ini stabil di sana, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi ini diumpamakan manusia yang ada di permukaan. Ya di sana aja gitu, cuman mengambang aja di permukaan, tidak masuk lagi. Nah, kemudian yang keempat, ini perumpamaan yang keempat, manusia yang muncul kembali ke permukaan, kemudian melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling, dan memiliki pemahaman kelima hal tadi,
yang berkaitan dengan keyakinan atau kita sebut sada, hiri, otapa, wirya, dan panya. Memiliki 5 kualitas ini baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Nah, untuk yang nomor 4 ini, kualitas-kualitas yang bermanfaat yang memang baik dimiliki untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat, ini berkembang sampai mampu menghancurkan pandangan tentang inti yang kekal. Itu sudah dihancurkan. Kemudian menghancurkan lagi tentang yang tadinya percaya bahwa segala ritual, upacara-upacara bisa menyelesaikan masalah, bisa membawa ke keselamatan. Pandangan seperti itu sudah dihancurkan. Karena sudah tahu bahwa hal itu tidak mungkin bisa membawa ke keselamatan. Kemudian yang ketiga, apa yang dihancurkan? Keraguan-raguan terhadap Dhamma sudah hancur. Jadi dalam arti memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap terhadap Dhamma, terhadap apa yang Buddha ajarkan, terhadap kebenaran. Jadi ini tipe manusia yang keempat, ini menggambarkan seseorang yang sudah mencapai tingkat sotapati atau orang yang disebut sotapanna. Nah, dan tingkat sotapati ini atau orang yang mencapai sotapanna ini orang yang sudah menaklukkan alam-alam rendah, sudah menaklukkan alam-alam derita. Dengan kata lain, sudah tidak tunduk lagi pada alam-alam rendah, sudah tidak tunduk lagi pada alam-alam menderita. Bagi kita yang belum menghancurkan ketiga hal tersebut, ini masih bisa tunduk terhadap hal-hal yang membawa penderitaan. Lalu tipe yang kelima, ini sudah muncul, melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling dan bahkan menyeberang. Ini dari yang keempat, tipe yang keempat kan menghancurkan 3 hal yang tadi sudah disebutkan. Dan yang kelima ini, yang kelima ini melemahkan. Ditambah dengan melemahkan keserakahan, kebencian, kebodohan, itu sudah dilemahkan. Ini jadi menyeberang gitu. Menyeberang dari kebiasaan yang mengikuti loba dosa moha, sekarang kebiasaan itu sudah ditinggalkan. Ini melambangkan orang yang mencapai tingkat sakadagami. Nah, yang berikutnya yang keenam, ini menggambarkan seseorang yang sudah mencapai tingkat anagami. Jadi, muncul, menyeberang, mendapatkan pijakan yang kokoh. Nah, lalu yang terakhir, yang ketujuh ini, melambangkan orang yang mencapai tingkat kesucian arahat, muncul, melihat dengan jelas dan melihat ke sekeliling, menyeberang, mendapat pijakan yang kokoh dan sampai ke pantai seberang. Tingkat kesucian arahat ini, tingkat kesucian yang terakhir, itu artinya orang yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, seluruh noda-nodanya sudah dihancurkan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kalau menurut analisa kita, tipe yang ke-1 kita tidak di situ, ya, karena kita mengenal Dhamma, kita belajar Dhamma, kita tidak di situ. Tingkat kedua dan ketiga nanti kita bahas belakangan. Sekarang yang keempat dulu, 4, 5, 6, 7. Apakah kita sudah di situ? Apakah sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Belum. Kalau belum berarti kita ada di daerah 2 dan 3. Di daerah yang 2, maksudnya begini kan, tadi muncul ke permukaan, dia masuk lagi. Ya, karena keyakinan, ya sada, hiri, otapa, wirya, dan panyanya itu berkurang, bukannya meningkat. Atau dalam bahasa Indonesianya supaya kita lebih ingat lagi, keyakinan bahwa
memiliki keyakinan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas bermanfaat. Yang kedua, memiliki rasa malu melakukan perbuatan salah adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Yang ketiga, memiliki rasa takut. Tapi takutnya ini dalam arti takut akan akibat perbuatan salah. Nah, memiliki rasa takut ini adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Yang keempat, memiliki semangat dan atau kegigihan di dalam berjuang untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang bermanfaat adalah baik. Ya, kalau kita miliki ini. Yang kelima, kebijaksanaan adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Sayangnya untuk tipe yang kedua, kualitas ini berkurang. Nah, sekarang para upasaka dan upasika sekalian, coba kita lihat 5 hal ini makin berkembang atau makin berkurang. Kalau berkurang, itu artinya kita masuk ke dalam kategori tipe yang kedua. Sudah muncul ke permukaan, masuk lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang tipe yang ketiga. Muncul ke permukaan, 5 hal ini, keyakinan, rasa malu, rasa takut, semangat, dan kebijaksanaan kita punya, tapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Hanya di permukaan saja begitu. Kalau demikian adanya, kita susah masuk ke yang keempat ini. Sedangkan kita kan mau ya, untuk mencapai tingkat kesucian itu kita mau. Tapi kalau kita seperti orang yang tidak berusaha, ya udah asal-asalan, ya udah segitu pun udah cukup gitu. Kalau merasa segitu pun sudah cukup, itu cuman ada di permukaan yang mengambang terus, tapi bukan berarti nggak ada bahaya. Kan tetap ada bahaya. Ketika kesadaran kita lemah, kemungkinan kita bisa masuk lagi. Nah, jadi mari kita berusaha, karena kita tahu, memiliki keyakinan, kita punya nih, kita paham. Kalau kita punya keyakinan, ini sangat bagus untuk mendukung kualitas-kualitas yang bermanfaat. Sekarang, nah sebelum kita bicara lebih jauh, kita pernah mendengarkan ada perumpamaan tipe manusia yang dari gelap menuju ke gelap. Dari gelap menuju ke terang. Dari terang menuju ke gelap. Dan dari terang menuju ke terang. Kalau tipe yang ke-1 dari gelap ya ke gelap. Kalau tipe yang kedua sebetulnya kan dia dari gelap sudah menuju terang sebetulnya ya. Tapi dia turun lagi ke menuju gelap lagi. Tipe yang ketiga ya diam di tempat. Nah, yang bagus itu dari ketiga menuju ke 4 sampai 5, 6, dan 7. Itu artinya dari terang menuju ke terang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembicaraan. 5 hal ini bila kita miliki, itu adalah baik untuk melatih kualitas-kualitas yang bermanfaat. Jadi kita harus paham bahwa di dalam batin kita ini punya kualitas-kualitas yang bermanfaat. Kita sadarlah ya, kita tahu, kita punya kesabaran, kita punya cinta kasih, punya belas kasih, punya rasa simpati juga punya. Banyak hal yang baik-baik yang kita miliki, cuma karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, sehingga 5 hal yang memang sudah ada yang bisa menjadi pendukung kualitas-kualitas yang baik ini seharusnya berkembang, itu kita tidak kerjakan gitu. Seperti keyakinan, kita punya keyakinan. Keyakinan terhadap Tathagata, terhadap Buddha, yakin Buddha mengajarkan kebenaran, itu kita punya gitu. Cuma sayangnya kita kurang perhatian untuk kembali meningkatkan kualitas ini. Menjaga keyakinan, meningkatkan kualitasnya. Sehingga hal-hal yang bermanfaat yang ada di dalam diri kita, dia bisa tumbuh dan berkembang
Dan dari hari ke hari kita terus ngerangsek maju dari terang menuju terang, dari terang menuju terang. Yaitu kelalaian kita ya. Seharusnya kita kembangkan, ini tidak kita kembangkan. Coba yang kedua, punya enggak kita rasa malu melakukan perbuatan salah? Punya. Kita semua sebenarnya punya. Cuma ada lagi terjadi penyimpangan dari rasa malu ini. Punya rasa malu melakukan perbuatan salah. Penyimpangannya terjadi di mana? Karena tidak terkendali mengikuti keinginan-keinginan indera, akhirnya kesalahan terjadi, malu melakukan perbuatan salah. Tapi perbuatan salah sudah dilakukan. Akhirnya yang muncul takut ketahuan. Takut orang lain tahu kalau kita melakukan perbuatan salah. Nah, ini terjadi penyimpangan. Ini dua hal ini sangat berbeda. Yang satu takut melakukan perbuatan salah. Yang kedua tadi, yang pertama kan malu gitu ya melakukan perbuatan salah. Terus yang keduanya ini, ya maksud saya yang kita membahas tentang malu ini, yang kedua memiliki malu kalau kesalahannya ketahuan. Nah ini yang bahaya. Setelah ini tentu akan banyak kesalahan-kesalahan lagi yang bisa dilakukan. Coba kalau kita berdiam di dalam, malu melakukan perbuatan salah karena saking malunya sampai tidak sanggup melakukan perbuatan salah. Nah, kalau kita memiliki sifat yang demikian, artinya kualitas-kualitas bermanfaat yang lainnya ini mendapatkan dukungan. Jadi kalau salah jangan dilakukan, malu banget gitu. Sampai nggak kuat melakukan. Akhirnya yang dilakukan yang baik. Itu pasti berkembang. Jadi para upasaka dan upasika, mari pelan-pelan kita bertahap, kita belajar untuk memahami dan kemudian kita mengembangkan hal-hal yang memang sudah kita punya dan yang kita punya ini mendukung sifat-sifat baik kita lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam yang ketiga ya, yang otapa, rasa takut akan akibat perbuatan salah. Ketika rasa takut ini menguat di dalam batin kita akan akibat perbuatan salah ini kita takut, karena memang begini ya, kalau orang yang melakukan perbuatan salah misalnya tanpa sadar, ya sebetulnya sih sadar, akhirnya seringkali dibilangnya tanpa sadar ya, nggak mungkin nggak sadar lah. Sadar cuman tidak tahu kalau itu membahayakannya sejauh mana. Nah, dia sudah pergi terlalu jauh di dalam kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan salah, itu diumpamakan seperti ikan yang masuk ke dalam jaring yang sudah ditebar. Jadi jaring udah ditebar, jadi berarti kan jaring ditebar duluan. Nah, kemudian ikan itu masuk. Nah, setelah ikan masuk di dalam perangkap jaring itu, buah pahit akan menjadi miliknya. Dan akibatnya itu sangat sangat menyeramkan lah akibatnya itu. Sangat nggak enak gitu akibatnya. Jadi, kalau kita sudah paham bahwa kalau kesalahan-kesalahan ini dilakukan, akibatnya itu sangat mengerikan. Buah pahit akan menjadi milik kita. Pahitnya itu bukan pahit obat, pahitnya itu pahit yang beracun, yang membuat penderitaan begitu. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa takut yang demikian, nggak sanggup. Kita itu nggak sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah. Sebatas katakanlah karena memang masih banyak debu di dalam mata batinnya kita, paling tidak sebatas pengetahuan kita, kalau kita tahu itu adalah salah, kita tentu takut melakukannya karena ngeri akan akibatnya. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa takut yang demikian, ya sudah bisa dipastikan kondisi-kondisi yang sifat-sifat baik yang ada di dalam batin kita itu akan muncul ke permukaan. Dia seperti mendapat ruang, mendapat dukungan, mendapat perlindungan. Dan kemudian tidak berebut tempat dengan sifat-sifat yang buruk. Kan kadang-kadang ada yang istilahnya perang batin.
Ini lakukan tidak, lakukan tidak. Nah, kalau sudah mendapat dukungan dari sada, dari hiri, dari otapa, dan kemudian apalagi ditindaklanjuti dengan semangat, dengan kegigihan, dengan kebijaksanaan, hal-hal yang positif dapat dukungan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para upasaka dan upasika, mari kita tumbuhkan keyakinan yang semakin hari semakin berkualitas, bukan semakin hari semakin menurun. Kalau semakin hari semakin menurun, itu artinya masuk ke dalam tipe yang kedua. Sudah muncul ke permukaan dan kemudian tenggelam lagi. Kita bisa lihat di lingkungan kita, di ya orang-orang yang kita kenal dekat, di antaranya banyak yang muncul ke permukaan dan kemudian masuk lagi. Hanya karena hal-hal yang sepele. Hal-hal yang rasanya sangat sayang kalau itu dilakukan, bayarannya mahal, dapat katakanlah seandainya dapat barang yang kualitasnya rendah dan kemudian membawa kerugian lagi. Karena apa? Ya karena kebodohan. Nah, untuk bisa kita keluar dari kebodohan, tidak bisa tidak, meditasi harus kita lakukan. Para upasaka dan upasika sekalian, tidak ada yang tidak mampu kita lakukan dari 5 ini. Keyakinan punya, tinggal dikembangkan. Rasa malu punya, tinggal dikembangkan. Begitu juga rasa takut. Semangat kita punya. Ya, kegigihan juga kita punya. Kebijaksanaan bisa dipastikan kita punya. Cuma memang belum sempurna. Semuanya ini belum sempurna. Karena kita sadar bahwa ini adalah belum sempurna, maka kita harus meningkatkan terus sampai mencapai puncak kesempurnaannya. Kalau kita cuman hidup asal hidup, kemudian asal belajar asal belajar, tidak ada kesungguhan, tidak ada semangat, tidak ada kegigihan, sayang sekali. Kehidupan yang di posisi, kan posisi manusia posisi yang bagus sekali. Di posisi kita lahir di alam manusia, kemudian ada ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat yang bisa kita lakukan untuk menuju apa yang kita mau. Kan kita maunya bahagia, ya kita nggak mau menderita. Jalurnya sudah ada, hanya kita tinggal berusaha melangkah gitu, menggerakkan nurani kita mengarah ke hal-hal yang positif. Semua sudah ada. Dan ingat, alam memberikan kesempatan bagi kita untuk mencapai apa yang mau kita capai.